kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, ketemu lagi dengan kita tim kelas 3. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk dalam proyek 8. Nah, untuk tugas di proyek 8, kalian membuat kalimat saran. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara memahami membuat kalimat saran, kita perhatikan video berikut ini ya. Tujuan pembelajaran 1. Mencermati ungkapan atau kalimat saran dan penyelesaian masalah. 2. Mengetahui kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 3. Mengetahui makna salat dan zikir. Kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Kalimat saran harus menggunakan bahasa yang santun. Saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Bagaimana cara menulis kalimat saran? Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, dan seharusnya. Contoh kalimat saran. 1. Sebaiknya kamu belajar dengan lebih giat lagi agar naik kelas. 2. Seharusnya kamu meminum obat dari dokter dengan rajin agar lekas sembuh. 3. Jika kamu pergi bermain, alangkah baiknya kamu izin kepada orang tuamu lebih dahulu. Materi selanjutnya adalah dongeng. Dongeng adalah cerita yang penuh hayalan atau disebut juga dengan fiksi, yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi yang tujuannya untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai moral. Itu tadi penjelasan tentang cara membuat kalimat saran. Selanjutnya, silahkan kalian membuat kalimat saran berdasarkan dongeng yang ada di modul. Dongeng tersebut berisi tentang kewajiban sholat. Apa itu kewajiban? Yuk kita cari tahu ya di video berikutnya. Hak dan kewajiban anak di rumah. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan.
Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Nah, dari video yang sudah kalian lihat tadi, kalian pasti tahu kan apa saja kewajiban kita. Salah satu kewajiban kita adalah sholat. Untuk lebih jelasnya makna tentang sholat dan zikir, kita lihat video yang berikut ini. Sholat. Pengertian sholat. Arti sholat menurut bahasa adalah doa. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah tanda syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberi banyak kenikmatan. Cara mensyukuri nikmat Allah antara lain: 1. Sholatlah tepat pada waktunya. 2. Sholatlah dengan tertib 5 kali sehari. Materi selanjutnya adalah zikir. Zikir adalah mengingat Allah. Orang yang berzikir berarti orang yang selalu mengingat Allah setiap waktu dimanapun ia berada. Manfaat zikir: 1. Dapat menenangkan dan melembutkan hati. 2. Tidak mudah marah atau emosi. 3. Selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan ikhlas. 4. Mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 5. Dapat memperbanyak pahala. Tata cara berzikir: 1. Duduk yang rapi dan khusyuk. 2. Berzikir dengan suara pelan. 3. Berzikir dengan niat yang ikhlas. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang kewajiban. Nah, kewajiban sebagai umat muslim salah satunya adalah sholat, seperti yang tertulis pada Quran Surat An-Nisa ayat 113 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Anak-anak, itu tadi penjelasan dari materi tema 8. Nah, tugas kalian atau proyek kalian di tema 8 ini adalah membuat kalimat saran dari suatu masalah yang ada di dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, dongengnya sudah Ustazah sediakan di dalam modul ya. Kalau kalian lupa apa itu saran, bisa lihat di video sebelumnya ya. Setelah itu, kalian tulis di buku catatan kalian yang pertama tentang 3 hal yang sudah kalian dapat, kemudian 2 hal yang ingin kalian ketahui, dan 1 hal yang ingin kalian lakukan. Cukup sekian dari tim kelas 3. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.